Halo, perkenalkan nama saya Nova Diasari, NIM 55 2018 003. Halo, perkenalkan, nama saya Yuliana Septiani, NIM 55 2018 026. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cakroartia Pradipta Denaya, NIM 55 2018 029. Halo, perkenalkan nama saya Dian Rastiwi, NIM 55 2018 030. Hari ini kami akan belajar mengenai permintaan jasa audit dan jasa penjaminan lainnya profesi CPA. Dan di sini juga belajar mengenai standar overview auditing. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pemeriksaan akuntansi, program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi FPU KSW akan mempresentasikan hasil kerja kami melalui video ini. So, let's get started. Permintaan jasa audit dan jasa penjaminan lainnya, profesi Certified Public Accounting, serta overview standar auditing. Profesi Certified Public Accounting menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, profesi akuntan publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Peran utama akuntan publik adalah meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab akuntan publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Kantor akuntan publik mendapatkan surat izin resmi dari pemerintah negaranya atau Menteri Keuangan untuk menjadi satu badan resmi untuk melakukan kegiatan audit. Selain itu, kantor akuntan publik juga menyediakan berbagai jasa yang dibutuhkan klien. Ukuran kantor akuntan publik: kantor internasional, kantor nasional, kantor regional, dan kantor lokal. Kegiatan kantor akuntan publik: terdapat dua jasa, yaitu ada jasa utama dan jasa tambahan. Jasa utama yaitu berisi jasa audit, jasa atestasi, dan jasa asuransi. Sedangkan jasa tambahan yaitu jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen. Jenis jasa akuntan publik: ada jasa atestasi, kemudian ada jasa non-atestasi. Jasa atestasi, suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. 4 jenis jasa atestasi, yaitu yang pertama ada audit, kedua pemeriksaan, ketiga penelaahan, yang keempat prosedur yang disepakati bersama. Jasa non-atestasi, ada jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Jasa akuntansi dan pembukuan, biasanya jasa ini dilakukan oleh klien kecil karena keterbatasan staf akuntansi. Jasa perpajakan, jasa perpajakan meliputi pengerjaan SPT pajak perusahaan dan perorangan baik untuk klien audit maupun non-audit. Jasa konsultasi manajemen, jasa ini berupa saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, dan rancangan sistem e-commerce, uji tuntas merge dan akuisisi, serta konsultasi manfaat aktuaria. Jasa
akuntansi dan pembukuan. Biasanya, jasa ini dilakukan oleh klien kecil karena keterbatasan staf akuntansi. Jasa perpajakan. Jasa perpajakan meliputi pengerjaan SPT pajak perusahaan dan perorangan, baik untuk klien audit maupun non-audit. Jasa konsultasi manajemen. Jasa ini berupa saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko, teknologi informasi, dan rancangan sistem e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, serta konsultasi manfaat aktuarial. Struktur KAP. Ada 3 faktor utama yang punya struktur organisasi KAP. Yang pertama, kebutuhan akan independensi dari klien. Independensi memungkinkan auditor tidak bisa dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Yang terakhir, meningkatkan risiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Struktur organisasi KAP. Yang pertama, perusahaan perorangan. Hanya kantor dengan pemilik tunggal yang dapat beroperasi dalam bentuk ini. Tetapi, sebagian perusahaan perorangan banyak berubah bentuk keorganisasian yang memiliki kewajiban yang lebih terbatas. Akibatnya, resiko dan tuntutan hukum. Kemudian yang kedua, persekutuan umum. Bentuk organisasi ini dimiliki oleh banyak pemilik. Yang ketiga, korporasi umum. Pemegang sahamnya bertanggung jawab hanya sebatas sampai investasi mereka dalam korporasi. Lanjutan yang nomor 4, korporasi profesional. Memberikan jasa profesional yang dimiliki oleh pemegang saham. Kelemahannya, korporasi ini sulit memiliki klien-klien di berbeda negara. Yang kelima, limit liability company atau LLC. LLC biasanya memakai struktur persekutuan umum, tetapi para pemiliknya bertanggung jawab pribadi terbatas. Yang terakhir, keenam, limit liability partnership atau LLP dimiliki oleh satu atau lebih partner. Para partner dalam LLP bertanggung jawab atas utang dan kewajiban persekutuan, tindakan mereka sendiri, dan tindakan orang lain di bawah supervisor mereka. Tingkat pengalaman rata-rata tanggung jawab staf. Asisten staf dengan pengalaman rata sampai 2 tahun bertanggung jawab melakukan sebagian besar yang terperinci. Dan auditor senior atau penanggung jawab. Pengalaman rata-rata 2-5 tahun dengan tanggung jawab mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk mengawasi dan menelaah pekerjaan staf. Manajer, pengalaman rata-rata 5-10 tahun, bertanggung jawab, membantu penanggung jawab, merencanakan dan mengelola audit, menelaah pekerjaan penanggung jawab, serta membina klien. Dan terakhir, partner, pengalaman rata-rata lebih dari 10 tahun, bertanggung jawab, menelaah keseluruhan pekerjaan audit, dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan. Persyaratan menjadi akuntansi publik. Persyaratan pendidikan. Lulus sarjana akuntansi atau sarjana ekonomi bidang akuntansi dan sudah mendapatkan nomor register negara bidang akuntan. Persyaratan ujian sertifikat akuntan publik. Lulus ujian akuntansi dan laporan keuangan, lingkungan bisnis, hukum komersial dan perpajakan, auditing dan assurance, dan akuntansi manajemen, manajemen keuangan, dan sistem informasi. Persyaratan pengalaman bervariasi dari pengalaman audit tidak sampai 2 tahun. Beberapa negara bagian mengharuskan memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintah atau auditing internal. Permintaan jasa audit dan penjaminan jasa lainnya. Apa itu audit?
Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Tugas utama audit di sini ada 3. Yang pertama, audit operasional merupakan kegiatan yang dilakukan auditor untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Yang kedua, audit ketaatan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit sudah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan-ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh pihak otoritas yang lebih tinggi. Yang terakhir, audit laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jasa asurans, apa itu? Jasa asurans adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah satu jasa asurans yang diberikan oleh profesi akuntan publik adalah jasa asistensi. Jasa asistensi atau assistance service adalah jasa jenis asurans di mana KAP mengeluarkan laporan. Jasa asistensi dibagi menjadi 5. Yang pertama, audit atas laporan keuangan histori, asistensi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan, telaah atau revisi atas laporan keuangan. Kemudian, jasa asistensi mengenai teknologi informasi, jasa asistensi lainnya. Oke, kita masuk dalam jasa asuransi lainnya. Pengendalian atas resiko yang berhubungan dengan investasi mencakup kebijakan yang menyangkut dengan derivatif. Kemudian, mystery shopping, penilaian resiko, pengumpulan, pendistribusian, dan penyimpanan informasi digital, penilaian resiko, kecurangan, dan tindakan ilegal. Selanjutnya, kepatuhan pada kebijakan dan prosedur perdagangan, kebutuhan pada perjanjian, royalti hiburan, sertifikat ISO 9000, audit. Jasa non-assurance. Apa sih jasa non-assurance itu? Jasa non-assurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jasa non-assurance terdiri dari jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan juga jasa konsultasi. Jasa kompilasi. Jasa kompilasi, di dalam jasa ini, akuntan publik melaksanakan berbagai jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan transaksi akuntansi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah jasa perpajakan. Jasa perpajakan meliputi bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian SPT atau surat pemberitahuan pajak tahunan, pajak penghasilan, perencanaan pajak, dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah perpajakan. Yang terakhir adalah jasa konsultasi. Jasa konsultasi dapat meliputi jasa-jasa berikut ini. Yang pertama, consultation. Yang kedua, jasa pemberian saran profesional atau advisory service. Yang ketiga, jasa implementasi. Yang keempat, jasa transaksi. Yang kelima, jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya. Dan yang terakhir adalah jasa produk. Standard overview auditing. Standar auditing terdiri dari beberapa standar. Yang pertama adalah standar umum.
Di dalam standar umum, audit dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian. Yang kedua, semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, pelaksanaan audit harus profesional. Kemudian yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan, di mana pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh. Standar yang berikutnya adalah standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau tidak. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Unsur pengendalian mutu. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus diterapkan meliputi yang pertama independensi, yang kedua penugasan personel, yang ketiga konsultasi, yang keempat supervisi, yang kelima pemekerjaan, yang keenam pengembangan profesional, yang ketujuh promosi, yang kedelapan penerimaan dan keberlanjutan klien, dan yang terakhir inspeksi. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan. Untuk kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf karena keterbatasan kami. Terima kasih. God bless you all.